Selamat pagi, saya Maria Dita Suryani Lumban Gaul. Saat ini saya akan melakukan prosedur tindakan pemeriksaan fisik 12 saraf kranial, di mana sebelum ke pasien dilakukan pengecekan catatan keperawatan dan riwayat penyakit masalah persyarafan pada pasien. Kemudian selain itu kita mengeksplorasi perasaan diri dengan mengingat konsep teori. Lalu sebelum ke pasien perawat mencuci tangan. Kemudian melakukan fase orientasi, menjelaskan pada pasien, saling memperkenalkan diri, memanggil nama pasien, kemudian menjelaskan tujuan, peran perawat dan peran pasien, kemudian berapa lama kontrak waktu yang dibutuhkan. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa namanya? Pak Paijo. Ya, Umur 40 tahun. Oke, baik. Saya Sister Dita. Saat ini nanti kita akan mau melakukan pemeriksaan sistem saraf 12 saraf kranial. Nanti akan ada beberapa hal yang Bapak lakukan, kemudian saya akan mengetes mulai dari penghiduan, penglihatan, sampai nanti tes saraf-saraf sensori yang lainnya. Nanti kita butuh waktu sekitar 15 menit. Nanti Bapak hanya perlu mengikuti instruksi-instruksi dari saya. Nanti akan saya instruksikan satu persatu, kemudian Bapak mengikuti, nanti dari situ akan terlihat hasilnya. Nanti hasilnya kita akan dirangkum setelah pemeriksaan selesai sekitar 5-10 menit. Untuk saat ini ada yang mau ditanyakan Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada langsung kita mulai ya. Baik Bapak, untuk tahap pertama kita akan mulai melakukan pengetesan sistem dari nervus olfactorius. Nanti Bapak akan saya minta menghidu, mencium bau-bauan yang sudah saya siapkan. Itu nanti kita akan mengenali bauan itu secara biasa. Lalu kemudian nanti akan yang tes yang kedua, kita tutup matanya, salah satu lubang hidung akan ditutup, kemudian menghidu dengan salah satu lubang hidung yang terbuka. Nanti akan kita lakukan kiri kanan bergantian. Baik, untuk tahap pertama silakan di bau dulu bauannya. Ya, oke, betul. Kopi. Ya, oke. Kemudian Jeruk. ya. Ini untuk tahap pertama. Tahap keduanya Bapak menutup mata, kemudian salah satu lubang hidung ditutup. Dua-duanya matanya ditutup. Teh. Ya. Kopi. Tuh. Jeruk. Baik, kemudian ganti lubang hidung ditutup. Nah, kedua mata masih tertutup. Kopi. Jeruk. Ya, baik, boleh dibuka. Bagus sekali. Nanti yang untuk tahap ini sudah selesai, kita lanjutkan ke tahap kedua untuk sistem penglihatan ya Pak, dengan namanya nervus opticus. Baik, untuk pemeriksaan nervus yang kedua yaitu nervus opticus, nanti Bapak akan saya minta untuk menyebutkan huruf-huruf yang terlihat di dalam layar monitor. Kemudian nanti juga Bapak akan saya tes dengan cara mengikuti gerakan-gerakan tangan saya. Untuk yang tahap kedua ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Baik, langsung kita mulai. Silahkan posisinya pindah ke sini Pak. Baik, sekarang salah satu mata ditutup terlebih dahulu, boleh kiri atau kanan. Kemudian Bapak membaca huruf yang ada di monitor. Silakan. E, F, T, O, L, P, E, P, E, C, E, D, F, C, F, E, L, O, P, D, E, F, P, O. E, F, P, T, O, Z, P, E, C, E, D, F, E, L, D, E, F, L, E,
F, F, Untuk pemeriksaan masih nervus opticus, pemeriksaan tahap kedua, Bapak mengikuti gerakan tangan saya, kemudian salah satu mata tertutup. Nanti sebagai tanda bahwa Bapak melihat gerakan tangan saya dengan menyebutkan berapa jumlah jari yang terlihat dari arah Bapak dengan jumlah jari yang saya tunjukkan. Sebelumnya ada pertanyaan? belum. Baik, sekarang boleh ditutup. Tatapannya tetap ke satu arah ya Pak. Baik. Kita mulai. 2, 2, Gantian matanya. 2, 2, 2. Oke, sudah cukup. Baik, untuk pemeriksaan tahap selanjutnya saya akan memeriksa bagian pupil mata Bapak. Nanti akan saya senter. Bapak tidak perlu melakukan apapun, hanya duduk di situ saja. Dia nanti kemudian bagian bola matanya akan saya senter ya, kiri dan kanan. Maaf sebelumnya ya. Baik, cukup, sangat bagus. Kemudian nanti tahap selanjutnya Bapak mengikuti gerakan tangan saya ke atas, ke bawah, ataupun ke kiri dan ke kanan. Baik ya, kita mulai. Cukup. Baik, Bapak, untuk pemeriksaan tahap selanjutnya nanti saya minta untuk melihat ke arah kiri bawah, jadi arahnya nyerong gitu ya. Terus nanti gantian atas dan bawah, kemudian nanti dari arah berlawanan saya akan mengoleskan kapas di bola mata yang lainnya di arah yang berlawanan dengan yang Bapak lihat. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum. Ya, baik, kita mulai ya Pak ya. Sekarang Bapak silakan melihat ke arah samping kiri bawah. Gantian. Lihat ke atas. Dan sebelah ini lihat ke atas. Untuk yang sekarang kita akan memeriksa nervus trigeminus, saraf-saraf yang ada di wajah. Nanti Bapak akan saya minta untuk menutup mata, kemudian saya akan menyentuhkan beberapa rangsang nyeri, rangsang sentuhan. Kemudian nanti di daerah pipi, dahi, dan rahang bawah. Kemudian nanti kalau Bapak mampu merasakan sentuhan dari alat-alat yang sudah saya berikan, itu nanti Bapak dapat menganggukkan kepala. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum. Baik, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita langsung mulai saja. Silakan matanya ditutup. Saya mulai ya Pak ya. Oke, dan satu lagi. Yang ini untuk rangsang nyeri agak sedikit sakit, maaf ya. Oke, cukup bagus. Baik, untuk pemeriksaan nervus yang berikutnya itu masih untuk memeriksa wajah, tapi ini bagian motoriknya. Nanti Bapak akan saya minta melakukan gerakan seperti mengunyah, kemudian saya akan memeriksa bagian rahang di sekitar namanya rahang temporomescenter. Jadi nanti akan untuk memeriksa kekuatan dan kecepatan refleks kiri dan kanan. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Belum. Baik, kita mulai ya Pak ya. Silakan lakukan gerakan seperti mengunyah. Cukup. Baik,
kiri dan kanan, gerakan dan refleksnya sama. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan syaraf nervus yang ketujuh, yaitu nervus facialis. Baik, nanti Bapak akan saya minta untuk menjulurkan lidah. Kemudian akan ada beberapa bahan makanan yang akan saya letakkan di bagian-bagian lidah jari Bapak. Kemudian Bapak akan saya minta untuk menyebutkan rasa dari bahan-bahan tersebut. Begitu jelas nih? Yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, baik. Baik, boleh dijulurkan lidahnya Bapak. Saya akan masukkan bahan-bahan makanan. Nanti Bapak menyebutkan rasa apa yang dirasakan di bagian lidah. Ya, kita mulai. Boleh, silahkan dijulurkan lidahnya. Nah, mulutnya agak dibuka. Sin. Manis. Asam. Lidahnya dikeluarkan Pak. Pahit. Ya, baik. Cukup, terima kasih. Untuk masih di nervus facialis, ini kita akan melihat saraf-saraf motorik yang ada di bagian wajah. Baik, silahkan Bapak, nanti akan saya minta untuk mengangkat alis. Boleh sekarang diangkat alisnya. Oke, baik, kiri dan kanan sudah sama. Kemudian sekarang menutup mata sekuat-kuatnya. Matanya ditutup sekuat-kuatnya. Kiri dan kanan sama. Ya, baik. Kemudian Bapak melihat ringis. Giginya dikelihatan. Oke, cukup. Kemudian Bapak bersiul. Ya, cukup. Terus mencucu. Ya, sudah. Kemudian matanya merem lagi, merem sekuat-kuatnya. Ya, oke, cukup, sudah, baik. Baik, dari pemeriksaan nervus facialis tadi untuk di saraf motorik wajah itu kiri dan kanan fungsinya masih sama, masih bagus, tidak ada terjadi kelainan. Baik, untuk nervus yang ke-8 vestibuloakusticus, nanti Bapak akan saya minta melakukan beberapa gerakan-gerakan. Yang pertama, tes pertama itu nanti Bapak harus bisa berdiri tegak dengan mata tertutup. Kemudian nanti saya akan melihat responnya selama mata Bapak ditutup. Kita mulai sekarang. Matanya boleh ditutup Bapak, boleh ditutup. Ya, berdiri. Nanti sampai saya bilang cukup. Nanti baru Bapak membuka mata. 1, 2, 3, 4. Cukup. Untuk pemeriksaan fungsi pendengaran, tes Rine, Weber, dan Swabach itu menggunakan garpu tala. Karena tidak ada garpu tala, maka pemeriksaan ini digantikan. Misalkan saja ini menjadi garpu tala, maka garpu tala digetarkan. Kalau tes Rine menggunakan garpu tala dengan hertz 512 Hz, digetarkan. Kemudian tempatkan garpu tala pada tulang mastoid dengan posisi sejajar begini, di tulang mastoid begini. Setelah suara menghilang, pasien mengatakan suara menghilang, maka garpu tala didekatkan ke meatus. Kemudian untuk pemeriksaan tes Weber, getarkan garpu tala, kemudian garpu tala diletakkan di tulang kepala daerah vertebra. Jadi pasien di sini diminta untuk membandingkan getaran antara kiri dan kanan. Seharusnya untuk pada pasien normal getaran harus sama pada kiri dan kanan. Kemudian untuk tes Swabach itu juga menggunakan garpu tala masih 512 Hz. Kita digetarkan, kemudian diletakkan di posisinya bukan begini tapi begini. Ya, terus dilekatkan di tulang mastoid pasien. Kemudian setelah pasien mengatakan sudah tidak mendengar, diminta untuk memberi tanda, lalu dipindahkan ke pemeriksa, ke brachiosus mastoid pemeriksa.
Baik Bapak, untuk pemeriksaan nervus yang berikutnya itu adalah nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Nanti untuk memeriksa respon sensori itu Bapak akan juga saya minta untuk merasakan bahan-bahan yang saya masukkan ke sepertiga bagian lidah Bapak. Itu ada bahan-bahan yang mempunyai rasa asin, manis, pahit, dan asam. Nanti kemudian Bapak menyebutkan rasa-rasa dari bahan-bahan yang sudah saya masukkan. Kita mulai saja. Boleh dijulurkan lagi lidahnya, mulutnya agak dibuka, lidahnya dijulurkan agak dalam. Maaf, apa bukanya lagi? Saya sebutnya rasanya Pahit. pahit. Oke. Buka lagi. Asin. Asam. Satu lagi. Manis. Ya, baik, cukup, terima kasih. Kemudian sekarang untuk mengecek pemeriksaan motorik, Bapak bisa buka mulut. Buka mulut terus mengucapkan A. Oke, cukup. Ya, untuk pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus sudah cukup, sudah baik. Bapak bisa menyebutkan rasa dari bahan-bahan yang dimasukkan dengan benar. Untuk kemudian nervus yang ke-11 itu nervus aksesoris. Nanti Bapak akan saya minta menoleh ke kiri atau ke kiri dan ke kanan. Kemudian nanti saya akan melakukan tahanan di bagian yang lain. Kemudian Bapak harus mampu melawan tahanan yang saya berikan. Saya akan melihat bagaimana kekuatan otot sternocleidomastoideus yang ada pada Bapak. Kemudian nanti pemeriksaan tahap kedua itu Bapak akan saya minta untuk menahan kedua bahu kiri dan kanan saat saya melakukan tahanan, sama seperti melakukan tahanan pada wajah. Nanti di sini kita akan melihat kekuatan dari musculus trapezius. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Belum. Kita mulai saja. Silakan menoleh ke kiri atau ke kanan. Baik, lakukan tahan perlawanan. Iya, cukup. Sebelah lagi. Dilakukan. Iya, baik. Sekarang berduduknya tegak. Ya, cukup. Baik, untuk pemeriksaan nervus ini sangat bagus. Kita lanjut pada pemeriksaan nervus aksesoris. Baik, untuk pemeriksaan yang nervus aksesoris sudah cukup bagus hasilnya. Kemudian untuk nervus yang terakhir hipoglossus, nanti Bapak akan saya minta untuk menjulurkan lidah, kemudian tarik dengan cepat, kemudian ulangi 2 kali lagi ya. Untuk tahap yang kedua dari nervus oral hipoglossus, nanti Bapak juga akan melakukan lidahnya, dorong pipi dengan menggunakan ujung lidah. Kemudian saya akan membandingkan kiri dan kanan. Nanti kiri dan kanan dilakukan. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, kita mulai saja. Silakan julurkan lidahnya. Maksimal julurkan lidahnya. Oke, tarik dengan cepat. Lakukan lagi, tarik lagi, lakukan lagi. Baik, untuk yang tahap pertama dari nervus hipoglossus sudah baik. Kemudian sekarang lakukan seperti yang tadi saya instruksikan di ujung sini, iya, lalu kiri dan kanan. Lagi, sekali lagi, sekali lagi. Cukup. Ya, baik. Dari semua pemeriksaan ini sudah kita lakukan. Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan, semuanya hasilnya menunjukkan normal, kecuali di bagian tes pendengaran itu karena alatnya tidak menggunakan garpu tala yang asli, maka hasil dari tes rina ini tidak bisa, tes rina, tes Weber sama tes wabah itu tidak bisa diinterpretasi pada saat ini. Kemudian sudah baik, Bapak terima kasih untuk kerjasamanya dalam proses pemeriksaan. Nanti hasilnya akan kami rangkum, butuh waktu sekitar 10-15 menit. Nanti saya akan kembali lagi untuk mengukur tanda-tanda vital, kemudian
dan menjelaskan hasil dari pemeriksaan 12 saraf kranial tadi. Saat ini ada yang mau ditanyakan Bapak sebelumnya? Belum. Ya, baik, kalau belum ada, saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Saya mohon izin dulu. Selamat pagi. Baik, pemeriksaan 12 saraf kranial pada pasien sudah selesai dilakukan, kemudian perawat melakukan cuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Adapun pendokumentasiannya terlampir di dalam catatan dokumentasi pasien berupa hasil-hasil pemeriksaan sistem saraf 12 kranial, pemeriksaan 12 saraf kranial, kemudian berisi nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, tanggal dan jam pemeriksaan, kemudian tanda tangan perawat pelaksana. Sekian video pemeriksaan fisik 12 saraf kranial dari saya. Sekian dan terima kasih.